Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin rahimahullah, wabil khusus al-muhtaram al-Ustaz Zubaidi Ishaq. Alhamdulillah hari ini kembali kita bertemu ke pengajian atau kajian rutin subuh Ahad pekan keempat, yang mana program dari Pemkot kami akan mengisi yaitu tentang hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Arba'in, 40 hadis Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Adapun kitab-kitab yang sudah bapak ibu pegang itu silahkan dibawa pulang, itu hadiah dari kami. Harapannya dengan sama-sama membaca, karena ini hadis, kalau cuma kami yang baca mungkin tidak terekam di bapak ibu-ibu sekalian, tapi dengan membaca teksnya yang mudah-mudahan mendapatkan esensi daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga boleh, karena sudah jadi hak milik Pak, boleh dicoret-coret, boleh dicoret-coret di artinya apa misalnya, artinya apa. Dan juga mungkin harapan kami juga di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kajian hadis, silahkan dibawa kembali buku kitabnya, silahkan dibawa kembali kitabnya. Kalau Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah orang yang alim. Orang alim itu orang yang cerdas, orang yang banyak tahu. Kun aliman. Kalau belum mampu jadi orang alim, kun muta'aliman atau muta'aliman, jadilah orang yang senantiasa belajar. Kun aliman, jadilah orang yang senantiasa belajar. Tak mampu juga untuk belajar, kun sami'an atau menjadi pendengar saja. Terakhir, au muhibban, atau orang yang cinta akan ilmu, Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Nah, kita alhamdulillah bisa menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, berarti posisi kita sudah di atas muhibban. Paling bawah tadi muhibban, pecinta ilmu. Naik ke atas levelnya sami'an, pendengar. Harapan kami dengan bapak-bapak memegang kitab tadi, naik lagi Pak levelnya. Bukan hanya pendengar, tapi muta'alliman, orang yang senantiasa belajar. Karena belajar itu membaca, menulis, memahami, menghafal. Itulah apa artinya belajar, muta'alliman. Kalau hanya datang, duduk dan dengar, berarti levelnya turun ke bawah, yaitu sami'an. Di sini kami mengajak kita naik level untuk ke level muta'alliman, orang yang senantiasa belajar. Di sini sama-sama kita belajar, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca hadis Nabi turun keberkahan. Mudah-mudahan dengan membaca hadis Nabi, harapan kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Itu maksud dan tujuan kami membagikan kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan juga menjadi amal jariah untuk kami sendiri. Baik Bapak-bapak sekalian,
Kita masuk ke hadis pertama. Mungkin kami bacakan dulu muqaddimahnya daripada Imam An-Nawawi di halaman 2 muqaddimah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusul shalawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin bihadri hidayatihim wa bayani syara'iddin bidalail qur'aniyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i amini wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunan al-mustanirati bil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samahatiddin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sadirin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sadiris sholih. Kita bacakan muqaddimahnya daripada langsung Imam Nawawi yang menulis muqaddimah. Baik, Bapak sekalian, langsung saja mungkin kita ke halaman 6. Kita ke halaman 6. Halaman 6. Al-hadisul awal. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrihi rabbil alamin. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajjara ilaihi. Dalam ilmu hadis ada 3 macam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu berupa hadis qauli, yaitu ucapan langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad, berarti hadis qauli. Nah, biasanya kalau hadis qauli itu periwayatnya para sahabatnya bilang sami'tu, aku mendengar. Berarti Nabi mengatakan sesuatu dan sahabat tersebut ada di sekitar Nabi. Sami'tu, aku mendengar. Ada juga hadis yang kedua berbentuk fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak berucap tetapi melakukan sesuatu, maka namanya hadis fi'li. Biasanya kalau hadis fi'li riwayatnya ra'aitu, aku melihat. Ra'aitu, aku melihat. Sedangkan yang ketiga adalah hadis takriri, ketetapan Nabi. Nabi tidak berucap, Nabi tidak melakukan, tetapi menjadi hadis. Macam mana maksudnya? Tidak berucap. Kalau berucap jelas, Nabi ngomong cak ini boleh, ini tidak. Hadis qauli, Nabi tidak berbuat tapi melakukan gerakan sholat, melakukan tawaf. Jadilah hadis fi'li, hadis perbuatan. Sedangkan yang ketiga hadis takriri ini maksudnya, contohnya pada suatu saat dalam perjalanan Nabi bersama para sahabat, istirahatlah di tengah gurun. Dan pada saat itu ada sahabat yang kelaparan, dia pun keluar dari barisan sahabat untuk mencari makan, dan dia dapat namanya kadal gurun. Dibawalah kadal gurun. Dia berburu, dibawalah ke rombongan Nabi lagi, dibakarnya kadal gurun tadi dibakarnya. Terus pas nak dimakan,
Nabi tidak berucap, tidak melarang, apalagi membolehkan. Nabi pun tidak melakukan, yaitu tidak ikut makan. Tapi kalau Nabi diam aja, maka itu pun menjadi hadis takriri, berarti boleh makan kadal gurun. Kadal gurun Pak, tapi jangan disamakan dengan biawak. Kalau biawak haram, Kalau kadal di Indonesia reptil-reptilnya haram semua. Nah, pengecualian kadal gurun. Itu maksudnya hadis takriri. Nabi diam, tidak berucap, Nabi diam, tidak melakukannya, tetapi diamnya Nabi itu menjadi takriri, menjadi ketetapan, menjadi hukum. Itu 3 macam hadis. Yang kita bahas hadis pertama ini sami, itu berarti hadis qauli, Nabi berucap. Sedangkan periwayatnya adalah diriwayatkan dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Siapa? Abi Hafs, bapaknya Hafs. Seperti kemarin sudah kami jelaskan, julukannya bapaknya Hafs. Nama aslinya Umar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, insya Allah dalam hadis-hadis yang akan kita baca ini 40 hadis, banyak riwayat-riwayat daripada Sayyidina Umar. Bapak-bapak sekalian, sebelum menjelaskan isi hadisnya, alangkah baiknya kita mengenal daripada profil daripada periwayat hadis-hadis. Selain membahas hadisnya Nabi, kita juga mengenal daripada sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Insyaallah dengan meneladani, mengenal, kita bisa mengambil pelajaran daripada para sahabat. Sayyidina Umar ibn Khattab, semua mengenal siapa itu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Adapun julukan beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Dan beliaulah yang pertama kali dipanggil dengan julukan Amirul Mukminin. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, menjadi pemimpin, belum ada panggilan Amirul Mukminin. Ketika Sayyidina Umar pun dipanggil Amirul Mukminin. Karena beliau sendiri berkata, "Ana amirukum, aku pemimpin kalian. Maka dijulukilah sumia atau dipanggil Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Adapun kisah beliau yang populer masuknya Islam Sayyidina Umar bin Khattab, tentu saja mungkin kita familiar karena doanya Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu keadaan Nabi dan para sahabat yang awal-awal itu kan tertekan oleh kaum kafir Quraisy. Ada 2 Umar, yang mana 2 Umar ini dua-duanya pentolan. Kita sekarang dua-duanya pentolan. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Nabi pun berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah, kuatkanlah agama Islam bi ahabbir rajulaini, dengan salah satu 2 laki-laki, maksudnya salah satu 2 laki-laki ini 2 umat. Ilaika, terserah engkau ya Allah, pilihlah salah satu daripada 2 Umar ini, biar salah satunya masuk Islam, dan dengan masuknya Islam Islamnya jadi kuat, Islamnya jadi mulia. Allah pun memilih Umar bin Khattab, bukan memilih Umar yang satunya. Sedangkan yang satunya Umar bin Hisham itu siapa Pak? Alias Abu Jahal. Jadi Allah memilih Umar bin Khattab yang menjadi sahabat Nabi daripada Umar Siko lagi, Umar bin Hisham. Nama aslinya Umar bin Hisham, panggilannya Abu Jahal. Allah memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Dan adapun prosesnya ketika Sayyidina Umar masuk Islam, di mana ketika itu ada saudaranya bernama Fatimah masuk Islam.
Sayyidina Umar pun marah didatanginya rumah adiknya itu Fatimah. Ketika sampai di pintu, dia dengar adiknya bersama suaminya sedang baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika mendengar itu, tak jadi marah Sayyidina Umar, malah tersentuh hatinya. Akhirnya dia masuk minta bacakan lagi, coba ulang lagi, bacakan lagi. Dibacakan lagi oleh saudarinya. Sayyidina Umar pun berkata, kalau ini bukan buatan manusia ini caknya asli buatan Tuhan ya, bukan karangan manusia. Akhirnya Sayyidina Umar minta diantarkan kepada Nabi Muhammad dan bersyahadat masuk Islam karena mendengar surah Toha. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar pun mengumumkan di depan Ka'bah, mengumumkan keislamannya kepada kaum Mekah. Berbahagialah orang-orang Islam, karena setelah Sayyidina Umar masuk Islam, umat muslim bertawaf dengan aman. Sebelumnya kalau nak tawaf dihalang-halangi, diusir, tak boleh. Kalau kita bahasa sekarang dikriminalisasi. Kalau bahasa kita sekarang dibully. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, takutlah kafir Quraisy. Pentolannya masuk Islam, ditakuti, disegani. Sayyidina Umar masuk Islam kurang lebih tahun ke-6 atau tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Itu sedikit profil terkait dengan Sayyidina Umar yang telah dijuluki sama Nabi Al-Faruq. Dijuluki Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Kalau tadi kita baca doa ya Fariqul Furqan. Furqan kitabnya, pembeda antara hak dengan yang batil, pembeda antara hak dengan yang batil. Sayyidina Umar dijuluki Nabi Al-Faruq. Dari lisannya keluar yang hak dan bisa mencegah yang batil. Nah, itu daripada julukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nanti kalau ketemu lagi riwayat Sayyidina Umar, kita akan baca lagi kisah-kisah beliau. Ini baru kisah beliau daripada awal-awal keislaman. Akan ketemu lagi nanti dengan riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Lanjut kita masuk ke hadisnya sekarang. Masuk ke hadisnya. Yaqulu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu binniyat, dengan niat, tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang, imri'in, setiap orang, ma nawa, punya niat, punya niat, tergantung niatnya apa, tujuannya apa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya, niat hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka dia akan sampai pada Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa niat hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang ingin diperolehnya. Dunia itu bisa harta, tahta, wanita. Tiga itu dunia, harta, tahta, dan wanita. Awim ro'atin, lebih jelas lagi sama Nabi, atau wanita yang tihuha, yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang dia dapat, yang itulah yang dia tuju. Bapak-bapak sekalian, kalau ayat Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Hadis pertama ini yang populer di kitab Arba'in Nawawi nomor 1, di kitab Riyadhus Shalihin nomor 1, di kitab-kitab besar hadis yang lain pun nomor 1. Asbabul wurud, hadis pertama ini innamal a'malu binniyat, Nabi ucapkan ketika sahabat ingin melakukan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Hijrah itu berkali-kali, bukan hanya ketika Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar saja, berkali-kali. Dimulai dari tahun ke-5, tahun ke-7 Hijriah,
sampai pada tahun ke-10 Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, baru disusul terus menerus gelombang hijrah itu berdatangan dari Mekah ke Madinah. Nabi pun memberi nasihat kepada sahabat yang nak hijrah, luruskan niat, yang nak ikut hijrah luruskan niat. Karena hijrahnya para sahabat itu meninggalkan harta, sudah punya rumah di Mekah, sudah punya kebun kurma, sudah punya istri, sudah punya anak. Ketika hijrah ditinggalkan semua, kecuali istrinya ikut Islam, kecuali anaknya ikut Islam, ikutlah hijrah. Tapi kalau tidak galak, ditinggalkan. Nah, pas nak hijrah ke Madinah, ada bocoran. Sahabat Ansor itu baik-baik, bahkan dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih pekerjaan. Bahkan sampai dikasih istri. Contohnya sahabat Ansor di Madinah punya istri 2. Ketika ada muhajirin datang, diceraikannya 1 biar dinikahi sahabat muhajirin. Inilah diingatkan sama Nabi. Luruskan niat. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia dapat ibadah itu. Tapi barang siapa hijrah cuma cari harta, cuma cari dunia, dia dapat dunia itu, tidak dapat ibadah dari Allah dan Rasulnya. Atau malah dia pengen menikah di sana, pas hijrah dia dapatlah dia pasangan, dapatlah dia istri, tidak dapat ibadah dari Allah dan Rasul. Itu asbabun nurunnya untuk para sahabat. Sedangkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak melakukan hijrah, maka para ulama mengartikan hadis pertama ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Niat apa maksudnya? Niat untuk ibadah. Al-a'malu ini adalah amal-amal asyariyah, amal-amal syariat. Jadi kita harus pakai niat. Seperti wudu, pakai niat wudu. Ketika kita membasuh wajah, pas air itu kita siramkan di muka, dalam hati kan berucap nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat. Kalau ada pakai niat bukan wudu, cuci muka namanya. Kalau ada niat bukan wudu tapi cuci muka. Jadi niat itu menjadi sihhatul amal, kesahannya sesuatu amal. Ketika sholat, Allah, pas itulah kita berikan dalam hati, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala wa akbar. Kalau ada pakai niat cuman Allahu akbar, la yasihul amalu biduni niat. Tidak sah suatu amal itu tanpa niat. Jadi yang dimaksud niat di sini adalah niat syar'iyyah, niat yang dalam hukum syar'iyyah, hukum fikih ibadah kita. Habis sholat, hari ini kita sedang puasa. Minas shaimat, kita semua dari orang-orang yang berpuasa. Sudah niat belum? Nak puasa. Kapan niatnya? Semalam pas tarawih, atau makanya kalau tidak ikut tarawih, hati-hati, jangan sampai terlupa tidak niat. Akhirnya puasanya cuma ilarju wal atos, cuma lapar dan haus. Tidak sah puasanya, ngaku lupa berniat. Semalam tidak tarawih, kecapean. Kalau tarawih kan enak, tinggal ikut kan. Kapan sudah selesai, nawaitu saum mawadin mubarak, sudah ada niat aman. Kapan tidak ikut tarawih, kelupaan niat. Besoknya masih puasa. Mulai sekarang niat. Ya, ibadah kita la yasihul al-amalu biduni niat. Tanpa niat amal kita tidak sah. Puasa nanti kita nak berzakat juga berniat, haji umroh pakai niat, semua itu ada niat. Dalam rukun Islam itu semuanya ada niatnya untuk keabsahan daripada amal ibadah, daripada amal syariah. Kemudian juga likulli imri'in innama likulli imri'in ma, bagi setiap orang pasti punya niat. Selain niat ibadah tadi, ada juga niat yang lain-lain. Nah, kalau yang kalimat kedua ini bukan yang syariah, tapi ada atau kebiasaan. Kita makan niatnya apa? Biar kuat,
biar kuat ibadah. Kita belajar biar menambah ilmu, menambah keyakinan kepada Allah, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Itu hadir majelis pun begitu, niatnya apa? Itu di luar syariah tadi, sudah di luar syariah, tapi ada atau kebiasaan. Kita pun punya niat macam-macam. Datang ke masjid niatnya apa? Kalau di luar Ramadan biasanya kan ada makanan. Hadir suku majelisnya apa? Nak ngopi. Niatnya berarti ngopi berarti niatnya, bukan niat belajar. Maka tajdid dunia itu penting, memperbaharui niat, tashihul niat, memperbaiki niat. Apapun dalam kegiatan kita sehari-hari penting untuk memiliki niat yang lurus. Sedangkan berikutnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijrah di sini kalau para sahabat benar-benar hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di sini hijrah bagi kita yang sudah bukan hijrah lagi, maksudnya itu ya perjalanan hidup kita, ya apa yang kita akan naungi dalam keseharian kita. Maka niatkanlah kepada Allah dan Rasulullah, bukan untuk mencari dunia. Ya, mencari nafkah penting, maksudnya niatnya itu bukan untuk dunia yang ingin kita dapat atau wanita pasangan yang ingin kita nikah. Kalaupun itu niatnya, ya cuma dapat itu aja, kata Rasul. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sudah perjalanannya cuma dapat yang dia tujukan saja. Tidak dapat ibadah dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asbabul nurut daripada hadis ini dan juga penjelasannya untuk kita yang tidak melakukan hijrah, tapi kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan hadisnya sampai situ Pak. Hadisnya itu yang di dalam kurung. Kalau dalam kurung itulah ucapan Nabi. Dimulai dari innamal a'malu binniyat sampai terakhir ila ma hajara ilaihi. Sedangkan kalimat berikutnya di hadis pertama ini dijelaskan rawahu Imam al-Muhadditsina, meriwayatkan hadis ini dua imam hadis. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad, bapaknya Abdullah, nama aslinya Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Imam Bukhari. Berarti nama asli Imam Bukhari siapa? Nama aslinya Imam Bukhari Muhammad, sama seperti nama nabinya. Dan nama nabinya Muhammad. Imam Bukhari itu julukan. Imam Nawawi kemarin nama aslinya Yahya. Imam Bukhari pun begitu julukan. Nama aslinya Muhammad. Yang kedua Abul Husaini, bapaknya Husain. Muslimu, Imam Muslim Ibnul Hajjaji Ibni Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Lazaini huma as-sahhul kutubi, yang mana dua kitab tadi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, as-sahhul kutubi, kitab yang paling bagus, al-musannafati, yang pernah ditulis tentunya setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an, buku apa yang kita baca? Ya buku hadis. Hadisnya apa? Sahih Bukhari, habis itu Sahih Muslim. Tapi hadis Bukhari sama Muslim itu 4 jilid ini Pak. Kitab saya ini 4 jilid. Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4, berarti 8 jilid. Kita baca yang tipis-tipis dulu. Dulu 40 Yang mana 40 hadis ini Imam Nawawi pilih dari dua kitab Sahih tadi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu untuk kita mengenal nama asli Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Alhamdulillah, itu kajian kita untuk hadis pertama yang mana populer. Mungkin bapak-bapak juga sudah hafal, mungkin sudah sering dengar innamal a'malu binniyat. Tapi
Itu baru depannya baru kepalanya. Nah itu kepanjangannya sampai ke ilama hajarotilai. Hadis kutubnya itu hadis yang kutub. Kita juga tadi sudah membahas sedikit tentang Sayyidina Umar, tentang Imam Bukhari, tentang Imam Muslim. Mudah-mudahan zikrul ulama tanzilur rahmah, menyebut-nyebut, mengingat-ingat ulama menurunkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Ya Rabbal, karena dari para ulama lah kita belajar agama. Kalau kata Imam Bukhari, kata riwayat Sayyidina Umar, kita tidak mengenal hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin cukup sekian saja daripada hadis pertama. Pertemuan berikutnya insya Allah di bulan Syawal pekan keempat untuk kajian hadis Arba'in Nawawi. Kami mohon untuk dibawa kembali kitabnya agar sama-sama menyimaknya lebih enak karena dengan sambil membaca. Karena hadis kedua ini insya Allah panjang, Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.